Sabtu 4 Oktober 1969. Pagi keteladan dan menemui Hendro. Ia sangat legalistis dalam melihat persoalan DMUI KKK setelah Freddy, Haryadi dan Aulia datang padanya. Sore-sore saya ke Syahrir untuk konsultasi soal KKK. Ia sangat agresif dalam menghadapi etablismen Sumantri. Akhirnya saya ke Yopi bersama Heng. Di sana bertemu Babs. Babs menjelaskan suara-suara fitnah yang diterimanya, antara surat kaleng dari Lis W pada ayahnya agar ia menjaga putrinya. Surat itu atas nama teman-teman dari Sulawesi Utara. Ia juga cerita tentang gosip bahwa ia main dengan SMT karena pada waktu-waktu pertama ia datang jam 7 pagi dan pulang jam 22.00. Babs terbuka dan jujur karena hubungannya yang lama dengan saya. Ia menceritakan kesulitannya untuk cari pacar karena jabatannya. Siapa yang mau mengerti tugas dan jabatan saya, katanya. Dalam soal yang lebih kecil, soal ini juga ada pada saya. Dengan Yopi kita juga ngobrol-ngobrol soal rivalitas dalam lembaga-lembaga intel. Keluarga Taher sekarang dalam keadaan takut dan syok karena ia terlalu banyak tahu. Mula-mula soal Basuki Rahmat, lalu sekarang disebut-sebut soal Sunarso dan Sudirgo sebagai agen-agen PKI yang pernah dibina. Orang-orang ini adalah atasan-atasan dia sendiri. Kini telah ada laporan-laporan bahwa Ali Murtopo juga orang binaan PKI. Saya kurang percaya atas laporan yang saling busuk-membusuki sesama petugas intel. Yang paling menarik adalah kisah dari Jimmy Lumenta yang kebetulan pernah saya temui. Ia adalah otak operasi Kalong yang telah berhasil membongkar jaring-jaring PKI utama seperti Sudisman, Syam, Pono, dan lain-lain. Kini ia ditangkap karena dalam salah satu interogasi namanya disebut-sebut. Setelah beberapa kali di listrik, ia mengaku ia adalah seorang mahasiswa JGMI. Beberapa saat sebelum KUP, ia ditarik dari peredaran. Ia dari izin Rusia. Waktu G30S, ia nyelusup ke Kodam. Ia dari Lin Rusia. Waktu G30S, ia nyelusup ke Kodam. Dan dengan legalitasnya, ia mengobrak-abrik Lin Packing bekas teman-temannya sendiri. Karena itu grup Syam dan kawan-kawan dapat dipukul. Ia menyatakan bahwa ia menangkap yang tua-tua dan dikenal agar mereka dikorbankan untuk eselon bawah. Tokoh-tokoh yang belum dikenal seperti Hamim dilepas. Benar-benar fantastis dan misterius dalam soal Peking, Moskow, gerakan bawah tanah. Disebut-sebut pula nama Mayor Sudewo, Sindunata sebagai orang-orang bakar barisan Soekarno, dan bagaimana akhirnya ada saling curiga-mencurigai antara Kolonel Ihliani, CPM, dan Kolonel Sudarman, Opsus. Dalam reorganisasi pemurnian, yang timbul adalah usaha-usaha untuk membubarkan Opsus karena dianggap penyelewengan. Kami sependapat bahwa soal manipulasi dalam laporan-laporan intel amat mudah diperbuat. Misal, Karno menepuk-nepuk bahu Suparjo adalah fiktif dalam usaha untuk mengarahkan kebencian terhadap Soekarno. Mungkin sekali ada rivalitas untuk saling memalsukan laporan dan busuk-membusui antara Opsus dan CPM. Akhirnya semuanya hancur. Senin 6 Oktober 1969. Pembicaraan dengan rektor soal KKK bersama dengan Hendro dan Didi tidak berhasil mencapai keputusan apa-apa. Sumantri minta agar Fakultas Psikologi dan Fakultas Sastra mempertimbangkan kembali keputusannya dan masuk kembali dalam DMUI. Pihak KKK setuju dengan catatan bahwa semua soal-soal yang dijadikan konflik diselesaikan. Rektor menjamin bahwa di masa-masa yang akan datang tidak akan ada korupsi lagi. Tapi Hendro tetap minta pelembagaan dan tidak ada penyelesaian di bawah tangan
Kita ingin penyelesaian resmi. Sumantri lalu bicara bahwa ia tidak setuju dengan KKK. Ia tidak menentang kegiatannya, tapi ia bertanya, bagaimana perasaan kau sebagai saya misalnya, jika nanti terdapat koordinasi kegiatan pertambangan? Saya jawab bahwa kata koordinasi bersifat netral, karena memang ada koordinasi kerja antara senat-senat dan unsur-unsur di fakultas lain, dan minta agar ia memberikan kata lain yang dianggap cocok. Rektor tak menjawab. Kamis 9 Oktober 1969. Persiapan untuk mendaki gunung rupanya masih belum dikerjakan. Bersama Herman saya mendorong persiapan tersebut, mendorong Toto, membagi kerja dengan Edi dan pinjam alat-alat dari IDES. Ia juga memberikan susu untuk tim. Siang-siang istirahat dan petik mangga di Leila. Malamnya saya membuat persiapan pribadi untuk esok hari. Jumat 10 Oktober 1969. Sunarti akhirnya boleh ikut naik gunung, dan hal ini sesuatu yang surprise bagi saya. Binsar Sianipar datang pada ibunya, dan ibunya menyerah. Pagi-pagi saya masih mengadakan briefing dengan segala persiapan. Hendro memberikan uang Rp1.000 dari Sat FSUI. Perjalanan antara Jakarta, Situ Gunung berjalan dengan baik, penuh humor dan menyegarkan. Ternyata FSUI adalah satu-satunya tim yang mengikut sertakan wanita. Kelihatannya mereka baik dan bersemangat. Dalam perjalanan Hans mendapat kecelakaan. Ia terjatuh di sebuah sungai dan kondisi fisiknya tak memungkinkan dia ikut. Tangannya bengkak. Persiapan malam juga disusun dengan cepat dan tertib. Akhirnya diputuskan untuk menyusun regu 1, terdiri dari Edi Wiyantoro, Yayu, Rina, Atang, dan Kosasi. Regu 2 terdiri dari Suhoki, Sunarti, Nasi, Bueha, dan Toto. Regu yang saya usulkan adalah Edi, Yayu, Suhoki, Atang, dan Kosasi. Tetapi Toto menolak karena ia ngeri sebagai satu-satunya lelaki jika terjadi sesuatu. Rina juga ngeri kolaps jika ia harus berjalan pelan-pelan. Selasa 14 Oktober 1969. Siang-siang ke PGT untuk membicarakan soal gubernur DJI. Ia marah sekali pada Kristianto yang mengecam master plan-nya di Kompas, dan ia langsung menggugat persahabatannya dengan Kristianto. Dia kan orang yang boleh masuk ke kamar tidur saya. Mengapa ia memukul dari belakang? Sebaliknya, Kristianto menekankan profesinya sebagai wartawan dan haknya untuk mengkritik siapapun. Menurut Rudi, orang-orang di DJI mengusulkan agar Kristianto diangkat menjadi camat, dan ia baru mengerti betapa susahnya menjadi pelaksana. Kristianto menolak karena fungsi pers adalah mengkritik. Saya melihat ada paralelisme antara sikap Sadikin dan Sumantri. Terjadi kecurangan-kecurangan dan ketidakberesan di bawah. Sikapnya bukanlah memeriksa apakah kecurangan-kecurangan yang dituduhkan benar atau tidak. Sikapnya langsung menuduh ada sesuatu yang main di belakang layar. Ini bukan sikap sportif. Saya kagum dengan sikap Kristianto karena ia berani berpegang pada profesinya dan mengorbankan persahabatan pribadi. Sikap inilah yang harus ditiru. Malam-malam saya pergi ke pesta perpisahan FSUI. Sangat lesu dan 100% tidak ada acara. Saya agak menjauh dari pesta tadi dan hal ini juga disadari oleh teman. Juga dari Sunarti. Ia pergi ke bawah dengan O. Dan saya merasa kurang enak karena saya tahu siapa O. Dan saya akan merasa sangat sayang jika Sunarti atau salah seorang dari pentolan jadi korban lagi. Akhirnya saya jalan dengan Ani, bergandengan tangan. Ia sedang down dan amat mesra dengan saya. Dan juga di hadapan Gani, saya tahu bahwa Gani agak sedikit cemburu pada saya.
Lalu akhirnya saya sadar bahwa walaupun disembunyi-sembunyikan, Sunarti has something with me. Saya panggil dia dan sambil menunggu Gani, saya jalankan dengan tangan dengan dia. Tetapi kami tak merasa mesra sama sekali, lucu dan aneh. Jumat 17 Oktober 1969. Hendro, Wiana, Sylvia, CS dipanggil oleh rektor dan mereka dimaki-maki sebagai pengacau karena mereka masih memakai nama KKK UI. Mereka juga diancam untuk dikeluarkan dari UI kalau mereka masih terus mengacau. Saya mendengar ini setelah mereka pulang dari biro rektor. Saya dongkol dan kesal sekali terhadap sikap rektor dan ularnya Haryadi. Dalam kedongkolan itu saya masih digugat-gugat oleh Bob Mainkom dan saya berdebat sengit sekali dengan dia. Saya tunjukkan betapa ia semakin double standar dalam penilaiannya. Saya ke fakultas karena janji dengan Sunarti. Ia juga datang karena janji dengan saya. Setelah suasana tegang, rasanya semua menjadi aneh kembali. Ngobrol dengan Sunarti soal-soal Yudi dengan Cina kecilnya. Saya antarkan dia ke Paseban untuk mengambil baju, dan semuanya menjadi aneh. Ia selalu menekankan bahwa ia bukan pacar saya. Lalu saya tanya, apakah juga cuma teman? Ia juga bilang tidak. Menurut saya hubungan kami adalah hubungan yang absurd. Dua-duanya merasa iseng, dua-duanya menipu diri, dua-duanya pura-pura sportif, tapi juga dua-duanya membatasi diri. Jika saya tidak membatasi diri, pastilah kita terlibat lebih dalam lagi. Selama kita di gunung, tapi menjadi orang munafik juga suatu tantangan. Sore-sore saya baca karangan Zen Omar Purba yang sangat sinis. Saya muak dan saya segera menulis. Lalu saya ke RUI. Saya bacakan karangan tadi penuh emosi dan full of bitterness. Tetapi sebelumnya saya membuat wawancara lucu-lucu dengan Nasi tentang naik gunung. Yosi, Benny datang dan di depan Nasi mereka membuat lelucon-lelucon tentang Hoki Sunarti. Soal selimut dan mereka lucu sekali. Saya agak tegang dan gelisah karena saya kira konflik terbuka antara rektor dan saya akan segera terjadi. Untuk menyalurkan nervous saya telepon Yanti Biakto. Sabtu 18 Oktober 1969. Pagi-pagi saya ke Jakob untuk menyerahkan karangan saya. Ia bicara tentang the philosophy of moderation. Ia yakin bahwa semuanya relatif. Lihatlah Ismith, ia begitu galak pada PWI. Tapi ia begitu mau menutupi soal-soal IPMI dan UI. Ia marah Kompas memuat berita-berita UI. Hoki bukan satu-satunya otoritas. Yakob minta cerita soal Sumantri yang minta agar Su dikendalikan sedikit. Ia punya potensi radikal, tapi sayang sekali kalau ia sampai terisolasi. Menurut Yakob, kalau sampai saya terisolasi, saya akan berdiam diri atau kecewa dan akhirnya keluar negeri. Selama rute Kompas Rawamangun, saya berpikir betapa tensionnya saya karena putusan yang saya ambil untuk mempublikasi kejorokan-kejorokan mahasiswa-mahasiswa UI. Tiba-tiba saya ingat Maria dan jalan-jalan aspal, pohon-pohon asam mengingatkan saya akan suatu kehidupan yang lain, yang manis, dengan seorang wanita. Surat Herbert Fate yang saya terima beberapa hari yang lalu berpikir bahwa saya telah pacaran membuat saya agak melankolis. Di sastra ngobrol-ngobrol tentang kegelisahan saya dengan Rina Maria. Saya mau bebas dan seenak-enaknya, tapi toh tanggung jawab terus bicara. Jam 13.00 ada rapat KKKUI. Mereka bersikap keras dan setuju agar karangan saya dimuat. Interview saya tanpa nama juga telah dimuat oleh SH Yosi Katopo.
Saya pikir saya akan ofensif yang keras, sebab pilihan lain tak ada. Minggu 19 Oktober 1969. Sepanjang pagi saya menulis diary saya. Soal-soal di UI banyak membawa tekanan-tekanan mental bagi diri saya. Sore-sore saya ke radio UI bersama Rudi. Ia amat parah setelah putus sama pacarnya, dan ia selalu mengirimkan lagu Don't Forget to Remember secara tersamar pada Liska. Iseng-iseng kemudian saya membuat acara kilat Icas dengan Nasi sebagai pengantar acara, merangkaikan lagu-lagu dengan komentar sehingga menjadi suatu kesatuan. Saya kira ini adalah suatu refleksi dari saya, Rudi, dan kita senang ngomong-ngomong sampai menjelang tengah malam. Juga ke Marsilam, bicara soal-soal UI. Senin 20 Oktober 1969. Sunarti rupa-rupanya lagi senang karena Badil mau bicara dengan dia. "Sorry deh Ki, gue lupa sama lu," katanya. Keriangannya ini terus terlihat waktu saya wawancara dengan Love Sahab tentang persoalan-persoalan keturunan Arab untuk persiapan Kompas 28 Oktober. Surat Herb tentang Maria saya perlihatkan pada Sunarti, dan dia tertawa-tawa lucu karena tahu bagaimana resahnya saya. Tapi toh akhirnya semua jadi lelucon-lelucon belaka. Maria sendiri menolak membaca surat Herb. Siang-siang hujan dan saya, Rina, Ani, Maria diantarkan. Saya sendiri akhirnya ke Indonesia Raya menemui Assegaf. Saya berikan artikel saya yang ditolak Kompas, dan saya bicarakan secara terus terang keadaan dan pendapat-pendapat saya. Kemudian ia bicarakan artikel saya yang katanya terlalu keras, tetapi ia akan memuatnya karena Indonesia Raya selalu terbuka untuk desain ideas. Tetapi ia memberikan kemungkinan-kemungkinannya berdasarkan pengalamannya sebagai wira, waktu ia menulis pelacuran intelektual dan tekanan-tekanan informal supaya ia berhenti sebagai ketua jurusan. Dan kemungkinan ini bisa saja terjadi pada diri saya karena saya menyerang soal-soal intern UI. Kemudian ia bicarakan soal pembicaraannya dengan BP. BP berkata Hoki harus dibungkam. Ada dua hal yang dibicarakan. Yang pertama adalah dengan mengangkat saya sebagai anggota Biro Verifikasi Keuangan atau juga sebagai Humas UI menggantikan Mimi. Saya katakan bahwa saya mau terima yang pertama dengan catatan tidak mengurangi hak saya untuk kritik terhadap kecurangan-kecurangan yang ada. Assegaf juga cerita pada saya bagaimana saya dituduh menunggangi Dekan dan Benny Hood. Mereka ditunggangi oleh Hoki, katanya. Saya kesal juga melihat pejabat-pejabat teras UI yang seperti ini. Dari Indonesia Raya saya ke Rudi, lalu ke PIA untuk menjelaskan situasi yang ada, lalu ke RUI, dan bersama Sali, Nasi, dengan moderator Rudi dibuat acara forum perkawinan antar agama. Saya yang membuat teksnya dan Rudi yang sedang konflik soal agama rupa-rupanya sangat antusias dalam soal ini. Saya senang juga, paling tidak sebagai outlet dari persoalan-persoalan emosionalnya. Selasa 21 Oktober 1969. Bersama Rudi saya ke Indonesia Raya. Saya mencoret kata diambil alih oleh PBHMI dalam soal artikel yang kemarin saya serahkan. Saya tak ingin membuat semua anak HMI bersatu, karena banyak sekali di antara mereka yang sebenarnya punya aspirasi yang sama terhadap perbaikan-perbaikan di UI. Saya ke Kompas merundingkan Kompas nomor Sumpah Pemuda, dan Rudi menyerahkan karangannya yang dijanjikan untuk SH kepada Kompas. Saya bisa membayangkan betapa dongkolnya Tides kalau ia tahu, dan saya yang akan dituduh.
Di SH saya bertemu dengan Haryadi. Ia juga telah menulis tentang perbandingan antara Rektor UI dan Gubernur DCI. Nada karangannya mengecam kedua pejabat tersebut. Saya pikir ini juga tembakan peringatan bagi pimpinan UI bahwa saya serius dalam memintakan perhatian terhadap perbaikan-perbaikan yang ada. Rabu 22 Oktober 1969. Pagi ini saya melihat karangan saya di Indonesia Raya, wajah mahasiswa UI yang bopeng sebelah. Di lapangan Banteng, Susi langsung memberikan komentar keras. Saya kira setelah saya menuliskan semua kemuakan-kemuakan saya, soalnya akan membawa ketenangan. Ternyata juga tidak. Di Fakultas Sastra saya mencari Pia. Saya jelaskan bahwa semua yang saya tulis adalah pendapat saya dan tidak ada hubungannya dengan siapapun juga. Pada Benny Hood saya jelaskan sikap yang sama. Dan kemudian saya minta berhenti jika hal ini akan membawa perbaikan pada FSUI. Karena Benny juga menceritakan apa yang telah dikatakan oleh Assegaf. Dan kini mereka mau gugat-gugat soal-soal Parsudi dan grup Rusia. Saya tambah mendongkol melihat betapa tidak sportifnya pimpinan UI. Karena mereka bukannya berdialog tentang kritik tadi, malah mencari-cari sasaran yang tidak benar. Sore-sore saya ke Harsha untuk wawancara Kompas. Soal tulisan saya di Indonesia Raya jadi pembicaraan juga. Menurut Harsha, ia mendengar dari Prof. Rasyad FKUI ada laporan Intel yang bilang bahwa FSUI adalah pusat G30S. Dia cuma tertawa saja sebagaimana biasa. Dan ia bilang, sekali-kali mereka juga harus digituin agar mereka juga jadi giat untuk memperbaiki situasi keuangan. Waktu soal permintaan berhenti saya ajukan, ia menolak. Harus dibedakan antara profesi seseorang dan sikap pribadinya. Tak ada hubungan antara pendapat pribadi, hoki, dengan jabatannya di FSUI. Saya merasa hormat atas sikap Harsha yang begitu etis dan jujur. Kamis 23 Oktober 1969. Dalam wawancara dengan Haryadi di Indonesia Raya, ia menyatakan supaya saya tunjuk hidung atas koruptor-koruptor di UI. Hati saya agak panas karena sikap soknya, tetapi saya diam dahulu. Dalam diri saya timbul konflik. Kalau saya tunjuk hidung, yang pertama-tama saya tunjuk adalah soal korupsi di masjid. Dan yang akan saya minta untuk menjadi saksinya adalah rektor sendiri. Ia akan membuat semuanya tambah parah. Sedangkan tujuan saya belumlah sampai untuk mengorbankan segala-galanya demi keadilan. Disinilah sikap kepalang tanggung saya. Tetapi jika tidak ada jalan lain, cara ini akan saya tempuh juga. Disenggol, Parsudi yang telah lama tidak bicara pada saya, tiba-tiba bicara. Parsudi menyatakan pada saya bahwa Yudi memimpin suatu move untuk mengumpulkan tanda tangan mendukung DMUI yang akan menikam SMFSUI dari belakang. Ia telah berhubungan dengan Haryadi, Aulia, bersama Tabrani. Bagi saya ini adalah suatu oportunisme yang besar, karena justru dilakukan pada waktu kalian bertempur untuk sesuatu hal yang besar dan prinsipil. Saya agak terharu juga pada Parsudi yang walaupun berada dalam konflik dengan saya, tapi mempunyai sense of belonging yang kuat pada FSUI. Soal ini lalu saya langsung pada Hendro yang agak kesal juga melihat petualangannya Yudi. Saya usulkan agar dibuat move yang cepat untuk komunikasi ke bawah. Sorenya ada rapat KKKUI. Dapat dikatakan rapat lengkap dan soal tulisan saya di Indonesia Raya menjadi bahan pembicaraan pula. Semangat mereka agak naik karena adanya move baru. Dibicarakan soal laporan-laporan Miss University Student Night, polemik di media massa. Saya ceritakan rencana-rencana saya lebih lanjut.
Dahana membuat surat kiriman yang menunjukkan kebohongan Haryadi atas intra-oriented. Salah seorang dari luar Fakultas Sastra atau Fakultas Psikologi membuat soal dominasi HMI dengan memperbandingkan komposisi ketua. Sony FA Extension mau menulis soal ini. Lalu saya akan meminta PM GRI untuk menulis, membenarkan bahwa mereka didekati dalam pembentukan DMUI. Kalau tidak, saya akan merefernya. Soal dansa juga akan diserang, karena Haryadi mempelopori dansa, padahal instruksi rektor belum dicabut. Saya jadi ingat surat saya 2 tahun yang lalu, yang protes rektor karena ia melarang dansa. Jumat 24 Oktober 1969, Biran Afandi, Ketua Senat FKUI menulis artikel membantah saya. Saya tidak mau membacanya dahulu, takut kalau konsentrasi saya pecah. Dengan soal 28 Oktober, saya interview Haifa soal keturunan Arab, karena Faini tidak dapat menyelesaikannya. Rulan datang ke FSUI. Rupa-rupanya ia telah diberitahukan oleh Ekho soal double minoritas dan kesan safety players terhadap PM GRI. Ia emosional dan kasar serta marah-marah. Saya mencoba tenang dan mencoba menjelaskan dalam bahasa yang lemah. Menurut saya aktivis-aktivis PM GRI punya kompleks minoritas, dan karena itu menjadi sangat sensitif. Ia menafsirkan terlalu berlebih-lebihan dan merasa dikacungin. Saya jelaskan bagaimana Didi dan saya juga ikut mengantarkan undangan dan lain-lain. Saya juga mengerti perasaan mereka karena di pihak mayoritas asli kurang juga merasa kondisi psikologis mereka. Saya juga tahu bahwa Didi juga termasuk tokoh mahasiswa Indonesia asli yang memprotes karena terlalu banyak keturunan Tionghoa yang diterima di Fakultas Teknik. Tapi soal minoritas-mayoritas tidak dapat diselesaikan dengan logika semata-mata. Semuanya memerlukan proses waktu. Sore-sore saya tidur di kapal selam. Herman cerita tentang anak SG yang hampir-hampir dipukulnya karena bilang, "Si Su Hoki, tuh Cina, baru berani ngomong sekarang." Herman marah karena ia tahu benar apa yang saya lakukan sejak tahun-tahun 1963 sampai 1967. Ia sangat terkejut waktu saya bicarakan pengkhianatannya Judy. Tadi pagi Tabrani telah mengedarkan petisi 8 orang yang pro DMUI dan anti KKKUI. Yudi sama sekali tak mau teken. Saya anggap ia seorang pengecut karena lempar batu sembunyi tangan. Sore dan malam saya lewatkan menantikan Harsha mengetik karangan buat Kompas tanggal 28 Oktober. Sabtu 25 Oktober 1969, saya ke Kompas mengantarkan karangan. Yakob bicara dengan saya soal serangan-serangan terhadap saya, baik dari Haryadi maupun dari Biran. Tak ada yang meyakinkan dan semuanya berputar-putar, tidak membicarakan soal yang sebenarnya. Setelah yakin bagi melihat pola-pola yang sama antara PWI UI dan ia tersenyum. Sekarang saya tambah yakin bahwa semuanya relatif. Siang saya menulis tantangan terhadap keindonesiaan. Lalu saya ke Arif tapi ia tak ada. Dan saya pergi ke RUI dan akhirnya ke lapangan Banteng melihat band Bing Slamet. Purnama cerita bahwa RUI dipanggil oleh Mas Gun karena menyiarkan karangan saya yang pro KKKUI dan anti KKKUI dan anti DMUI. Rupa-rupanya konflik-konflik seperti ini membuat saya tegang dan tension ini tidak nyaman. Tapi saya tak punya pilihan lain. Soalnya bukan karena saya melawan DMUI, tapi karena saya juga mengecam rektor UI. Saya punya rasa hormat yang dalam, dan hubungan pribadi ini yang membuat suasana tidak nyaman.
Minggu 26 Oktober 1969. Minggu pagi saya ke Kompas mengantarkan karangan saya. Sore-sore saya ke RUI untuk membuat acara bersama dengan Nasi. Saya ke Rina Bekti bersama dengan Rudy. Rina amat down karena ia tidak lulus ujian Alliance Franchise. Ia begitu kacau dan panik, lalu membatalkan semua rencana-rencananya. Ia mengakui bahwa ia menangis dan panik. Saya khawatir bahwa ia tidak akan naik kelas, dan betapa besar artinya bagi dia. Rudy yang parah bicara soal-soal pribadi pada saya, dan saya juga jelaskan hubungan emosional saya dengan beberapa wanita. Saya katakan bahwa kita bisa saja hancur karena tekanan-tekanan hidup, tetapi kita tidak akan pernah terkalahkan. Men can be destroyed but never defeated. Men dalam huruf-huruf besar. Saya juga menyinggung soal-soal konflik di UI. Saya melihat bahwa saya akan hancur melawan DMUI, rektor, dan lain-lainnya. Tetapi saya tidak pernah dikalahkan. Saya kira disinilah harga diri seorang pria. Bagi Rudy, pembicaraan-pembicaraan seperti ini membuat dia rileks. Kemudian kita nonton film Sex and the Single Girl. Selasa 28 Oktober 1969. Saya pergi ke Arif pagi-pagi dan saya bicara soal konflik-konflik di DMUI. Hari ini surat kiriman Dahana dimuat di IR. Saya kira saya menjadi tenang kembali. Kemarin Sinansari Ejib menulis juga soal UI. Saya senang karena walaupun ia tidak pro saya, ia akui akan adanya kesimpangan siuran di UI. Kemudian Arif bicara soal Yopi yang sedang mengejar-ngejar dokumen-dokumen yang membongkar korupsi-korupsi seorang jenderal, almarhum, istri seorang pejabat tinggi dan lain-lainnya. Yopi telah tiba kembali pada formnya, yaitu semangat The Angry Young Man. Lalu ke bank dan bertemu dengan Stuart Graham. Kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya ke John Belton. Bicara-bicara antara lain soal penghamburan uang negara dalam bidang pendidikan. Di IKIP Manado ada dosen yang tertulis mengajar di 43 tempat, di Tomohu, di Dore, dan lain-lainnya. Peringatan Sumpah Pemuda berjalan dengan baik. Saya ngobrol agak lama dengan Maria. Rasanya kita menjadi mesra kembali. Ia cerita tentang studi Rina yang gawat, soal Yanti, soal asrama. Dia menangis pada 2 hari yang pertama dan lain-lainnya. Dan rasanya saya kembali lagi pada suatu suasana yang lama. Gaya ucapan-ucapannya yang cepat dan seolah-olah mau dikeluarkan sekaligus. Saya tenang dan saya juga heran atas kewajaran yang dapat saya tunjukkan pada dirinya. Setelah upacara Sumpah Pemuda selesai, saya masih menemui Buyung Nasution. Ia rupa-rupanya mau jadi pembela Yasin. Lalu saya temui Bibi Pringgo Dikdo bersama Ejib. Bibi bersikap kaku sebagai pejabat walaupun saya sudah bersikap sebagai diplomat. Saya tanyakan soal wawancara di SH. Saya tanyakan apakah memang ia serius untuk menunjuk hidung. Saya katakan bahwa dari segi hukum hal tadi kurang baik, karena ini berarti telah memvonis sebelum ada keputusan. Saya juga katakan akibat-akibat serius yang mungkin timbul sebagai akibat daripada tunjuk hidung. Saya katakan bahwa saya akan membongkar soal tanah sarjana Mandala, soal kecurangan uang masjid, soal uang riset yang hangus dan lain-lainnya. Dan sebagai saksi pertama saya akan minta rektor UI. Bibi terdiam dan dia bilang semua itu tak usah ke mass media, cukup di panitia kecil saja. Ini namanya hearing dan bukan tunjuk hidung, kata saya. Ia lalu bicara soal KKKUI dan soal kata koordinasi digugat-gugat. Saya katakan kalau sekiranya hal ini dianggap salah, mengapa dalam 1 minggu kita ditindak
dan korupsi dibiarkan selama 2 tahun. Saya masih pergi ke Susanto untuk ngomong-ngomong lagi soal kekeruhan di dunia mahasiswa. Kamis 30 Oktober 1969. Malam hari saya diinterview bersama Bur Anwar, Nono Makarim, dan Husni Tamrin di Radio Arif Rahman Hakim. Antara lain ditanyakan soal patriotisme generasi muda dan konflik generasi. Tidak ada yang terlalu baru. Dalam interview, Nono menulis di secari kertas kecil pada Bur Anwar, "We are the wonder boy out of the ruins." Memang benar, tapi saya kira bahwa we are not the wonder boy, melainkan manusia-manusia yang mendapat kesempatan penuh. Saya kira sikap sombong dari Nono. Lalu saya ke Fakultas Psikologi untuk ikut rapat KKKUI. Hendro dan Victor mau menempuh pendekatan formal. Saya sendiri kurang terlatih dan punya perhatian atas pendekatan formal ini. Malamnya hujan lebat dan akhirnya saya, Hendro, tidur di Fakultas Psikologi. Senin 3 November 1969. Ada orang yang bernama Ruslan yang menulis surat ke dekan, senat, Kompas memprotes penggunaan FSUI dalam karangan-karangan saya. Suaranya suara Yudi Hidayat. Ia datang ke dekan dan saya mau menemuinya langsung, tapi Harsha bilang tak usah. Saya kesal dengan taktik-taktik seperti ini. Tidak sulit tapi sangat mengganggu. Saya pikir kalau Kompas memuatnya, saya ingin membuat jawaban-jawaban yang mengejek dia. Selasa 4 November 1969. Saya menulis jawaban ke IR tentang soal UI, juga untuk surat kiriman ke Kompas buat Ruslan dari bengkel Hercules. Lalu ngobrol-ngobrol di IR soal-soal UI, Kineklub, Pulau Buru, dengan segala macam orang. Aseka bilang bahwa ada satu dosen yang bilang bahwa saya mau jadi New Left di Indonesia. Malam saya ke Kompas dan cerita-cerita. Rabu 5 November 1969. Surat kiriman saya di Kompas menjawab Ruslan, Sipin, dan karangan di IR keluar hari ini. Komentar macam-macam. Dahana senang pada jogging terhadap Ruslan tentang bengkel Las Hercules. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa saya emosional. Tentang karangan TIR, Rudi berpendapat nadanya marah. Sebaliknya Binsar Sianipar, GMKI bilang baik, dan ia mau mengutip untuk buletin DMUI. Rapat kerja DMUI berjalan tidak lancar. 5 fakultas tidak datang. FS, FPC, FKM, FIPA, dan teknik. Extension FE berkelahi dengan lawan-lawan FS dan kawan-kawan. Bahkan salah seorang hampir-hampir fisik. Menurut Hendro, ide-ide dari FS diterima, sehingga soal prinsip kembali bergabung dapat lebih cerah perspektifnya. Malamnya saya ke perkawinan Bonce, suasana ramai dan formal. Lalu ke RUI dan makan malam bersama RUI. Kamis 6 November 1969. Sore-sore saya bertemu dengan Harsha, dan saya tanya tentang Ruslan Sipin. Ia cerita Ruslan mensinyalir bahwa tulisan-tulisan saya makin lama makin kiri. Jangan-jangan dia PKI malam. Harsha menjelaskan bahwa tidak semua yang anti perang Vietnam adalah komunis. Soal etiket FSUI boleh saja dipakai dan sama sekali tidak mencerminkan sikap resmi FSUI. Pulang bersama Rina. Sabtu 8 November 1969. Rupa-rupanya saya masuk angin. Badan saya agak panas dan buang air saya kurang baik. Saya ke Herman dan bicara soal rencana ke Semeru. Sebenarnya saya harus ke FSUI, tapi saya batalkan karena sakit perut dan terlambat. Bersama-sama kami ke SPS mencari kembali Gaden Book, Jonghun, dan memori-memori
peta-peta yang dibuat Jung Hun. Siangnya saya mengantarkan Hendro mencari rumah Pak A. Rahman untuk mencari skripsi Ong Ho Ham. Malamnya datang Zen Umar Purba. Ia tanya apakah benar saya menulis karangan DIR tanggal 22 Oktober karena karangannya beberapa hari sebelumnya. Saya benarkan dan ia minta maaf. Ia kira case fire telah berakhir. Agak lama kita bicarakan kembali soal konflik di MUI. Saya harap Zen mulai mengerti aspek-aspek dari konflik-konflik ini. Bahwa cara saya adalah cara yang terakhir yang dapat saya lakukan. Lalu kami bicarakan pula soal pemilihan umum, soal sikap radikal dan seterusnya. Sikap radikal harus mau dan berani mengambil konsekuensinya, yaitu dikecam, dipencilkan, tetapi kadang-kadang ini adalah satu-satunya cara. Minggu 9 November 1969, jam 9.00 sampai di RUI, bertemu dengan Susi. Lalu saya menjawab surat protes tentang diskusi Free Love yang diadakan hari Jumat sebelumnya. Lalu cerita-cerita porno dan membuat joke tentang Saud, tentang pastor dan haji, baptis mobil, soal Han, soal SS, yang kampungan dan lain-lainnya. Di asrama bertemu dengan Yosi, Badil dan Benny yang nyanyi-nyanyi seperti orang gila. Suasananya enak dan lepas, dan saya juga terbenam dalam arus kegembiraan ini. Lagu Row Row Your Boat dibuat jadi Throw 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 Your Hope. Gently Down and Straight Merrily Merrily Merrily, Love is Just a Dream. Lalu Benny meneruskan lagi, Tread 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 Your Teeth, Gently Down the Hole, Merrily Merrily Merrily, Love is Just Fuck. Lalu berteriak, and if love is just a fuck, so love your neighbor means fuck their wife. Kita semua tertawa-tawa tanpa batas. Apakah ini yang disebut kekosongan dan keabsurdan daripada hidup? Benny pernah bilang, tak ada tujuan hidup, kitalah yang memberikannya. Kalau lu bilang hidup ini buat toce-toce, ya itulah tujuan hidup. Sorenya saya ke studio lagi. Ke Nasi ada Sunarti, Imam, Freddy, lalu ke Wis. Mereka mulai membuat joking bahwa Hoki sedang dibatakkan. Saya baru tahu dan kenapa kamu baik sama Rudi sekarang. Rupanya lagi belajar bahasa Batak, kata Wis. Horas Martolibah. Dari soal pembatakan kami beralih ke soal pengambonan Badil. Ya, life is but a dream. Senin 10 November 1969. Sejak 3 hari terakhir, saya mulai berpikir-pikir secara lebih serius tentang hubungan saya dengan Sunarti. Pembicaraan dengan Sally 7 hari yang lalu mulai mempengaruhi saya. Secara formal saya bisa jujur menceritakan kekosongan hati saya dan sikap permen karet saya. Dan kita berdua telah sama-sama berjanji bahwa semuanya cuma teman biasa dan karena iseng-iseng saja. Tetapi kemudian saya melihat pada diri saya dan saya merasa bahwa dari pihak saya belum terjadi perubahan apa-apa. Masih politik permen karet dan sikap masa bodoh. Yang saya khawatirkan ialah bagaimana kalau pada Sunarti telah timbul perasaan-perasaan tertentu. Secara moral, apakah saya boleh membiarkan situasi seperti ini? Saya katakan bahwa saya senang akan rambutnya yang panjang, dan memang ia terlihat jauh lebih manis. Hari Jumat, Senin rambutnya tidak lagi dikepang, tapi dipanjangkan lepas. Saya mulai takut atas anjuran saya sendiri. Dan ia begitu dekat dan manis pada saya. Kalau toh kita ingin bergurau dan iseng-iseng, sikap acuh semua bukanlah sikap yang dewasa.
Tetapi kalau saya mulai mengambil jarak, bagaimana dan bila mana? Hari ini juga saya berjam-jam bersama-sama Sunarti, makan, ngobrol, melihat hujan, dan lapangan rumput Rawamangun yang hijau dan segar. Baru jam 4.00 ia pulang ke RUI dan membuat siaran tentang Joan Baez. But whoever treasure freedom has learned to fly, like the swallow, so proud and free. Rudy terkesan dengan The Real Ideas pada lagu Donna Donna ini. Kemudian nonton Hell Commander, sebuah film perang, murahan tapi enak dilihat. Bertemu dengan Muchtar Lubis dan bicara lagi sedikit soal konflik di UI. Saya tidur di tempat Tahana dan terganggu oleh petasan-petasan pada waktu sahur. Selasa 11 November 1969. Ada orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah. Ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Miraza. Tapi aku ingin habiskan waktuku di sisimu, sayangku. Bicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu, atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah Mendalawangi. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di Danang. Ada bayi-bayi yang mati lapar di Biafra. Tapi aku ingin mati di sisimu, manisku. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu. Mari sini sayangku, kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku. Tegaklah ke langit luas atau awan yang mendung. Kita tak pernah menanamkan apa-apa. Kita takkan pernah kehilangan apa-apa. Rabu 12 November 1969. Kompasiana menyebut saya sebagai patriot, dan Maria langsung memberikan komentar tentang soal ini. Di sekolah saya bosan sekali, tidak tahu apa yang mesti saya perbuat. Dengan Herman pergi ke Tides dan mengobrol serta makan siang di rumah Tides bersama Yopi, membicarakan soal-soal rencana-rencana ke Semeru dengan Tides. Dan kelihatannya ia ingin serta. Ngobrol dengan Yopi, Yopi mengajak untuk menulis tentang pemberontakan Parmesta. Kamis 13 November 1969. Saya merasa bosan dan resah sekali. Mungkin karena tidak ada persoalan. Biasanya saya mempunyai kedudukan dan sibuk. Dalam kedudukan sekarang saya merasa bukan apa-apa di Biro Pendidikan. Hanya mengurus berita FSUI, dan itu pun dengan pengawasan ketat Harsha. Mungkin teguran Benny Hood membuat saya down, bahwa saya tidak dapat merealisir apa ide-ide saya. Saya anggap saya lebih tahu soal-soal ini daripada Harsha. Tapi dia terus mau menentukan sampai ke soal-soal yang kecil. Jumat 14 November 1969. Acara Nasib Laki-laki di FSFT dengan Badil dan Hari gagal karena Hari tak dapat dihubungi. Karena itu diganti dengan acara wawancara dengan Herman tentang Irian Barat. Acaranya berat dan serius, dan Herman baik. Herman bicarakan bagaimana kepala-kepala suku Irian Barat dibawa ke tempat lacur waktu di Jakarta zaman Soekarno, dan bagaimana mereka diberikan transistor dan akhirnya diberikan pada orang lain. Bagi Herman semuanya ini nonsens. Ada telepon yang datang selama acara, dan ini menunjukkan bahwa acara ini disenangi. Lalu makan dengan Badil, Siska, Atun, Herman, Rudi dan saya. Rencana masih mau ke peringatan PDRI akhirnya saya batalkan. Telah terlambat. Sabtu 15 November 1969.
Saya ke IR untuk menemui Zen. Herman kemudian menyusul, ngobrol-ngobrol tentang gunung dan ia baik serta terbuka sebagaimana biasa. Zen mau ke Flores, Timor untuk survei geologi. Saya minta peta darinya, lalu makan ke kebun jeruk, lalu ke rumah Yopi. Saya bertemu dengan Max. Saya tanya terus terang tentang korupsi teman-teman kita. Pertama-tama tentang soal Hendra Yogi yang bicara bahwa orang-orang yang mau masuk FA Extension harus melalui grup kita. Saya muak karena cara-cara ini adalah cara-cara lama. Max memberikan jawaban karena soal ini mungkin karena Hendro selalu tidak hati-hati. Saya katakan bahwa saya tersinggung karena soal ini. Saya tahu bagaimana ia bilang pada Bowo bahwa jangan bergaul pada Hoki dan Yopi. Mereka kaum ekstremis. Dan orang-orang yang pengecut ini sekarang bicara seolah-olah ia adalah pemilik FEUI. Saya tanyakan soal Pak Margono dengan dispensasi-dispensasi Fiat dan Fonds Perjuangan yang dimintanya dari pengusaha-pengusaha. Apa bedanya dengan orang-orang PNI dahulu? Tanya saya. Max juga membenarkan soal ini karena memang mereka sering tidak hati-hati. Saya muak karena saya merasa bahwa usaha-usaha saya dahulu telah dicatut karena orang-orang kerja seperti Yopi dan kawan-kawannya tidak pernah 1 sen juga terima uang dari dana ini. Saya tanya juga apakah Max sendiri pernah terima uang dari CV Nilakandi sebagai hasil stem kopi. Ia membantah dengan keras dan malah menyatakan bahwa ia pernah mau disogok, tapi ia tolak. Saya juga tanyakan apakah Sumitro telah terima uang dari PT Astra. Max tidak menjawab dengan tegas. Saya katakan bahwa saya kecewa karena justru orang-orang GP yang benar-benar berjuang dahulu dan telah retreat mengharapkan dan telah memberikan kepercayaan pada teman-teman yang di lapangan untuk merealisir cita-cita bersama, sekarang telah disalahgunakan. Saya ke Ernest dan mendapat buku How to Avoid Matrimony, lalu nonton film Rampage di Menteng. Pulangnya makan soto dan ngobrol-ngobrol tentang tujuan hidup dari manusia yang tidak jelas. Saya merasa mesra dengan malam dan perasaan kosong yang ada pada waktu itu. Dan dalam keadaan seperti ini, kita melihat kembali waktu dan dunia yang lain dari hidup manusia. Dan kita menyadari hidup yang kosong ini. Dan pada kitalah hidup ini kita tempa sendiri. Minggu 16 November 1969. Buku How to Avoid Matrimony adalah buku yang lucu dan enak dibaca. Saya baca sepanjang hari, kadang-kadang tidur. Jam 10.00 sampai 13.00, jam 16.00 sampai 17.00, sore-sore jam 18.30 saya telah tidur. Dan jam 5 pagi saya bangun, tidak bisa tidur lagi. Selasa 18 November 1969, ada rapat jurusan sejarah tentang perubahan-perubahan yang akan datang di FSUI. Lalu saya ke Don Emerson untuk ngobrol-ngobrol sebelum pulang. Ia tanya tentang konflik-konflik di UI, soal politik dan sebagainya. Saya ingat bahwa ia dituduh terlibat dalam soal CIA dan NUAS. Saya juga agak reverse dalam soal ini. Ia cerita tentang pejabat-pejabat kedutaan AS yang tolol dan birokratis, antara lain Anne Daniel Sullivan, Laporta, dan lain-lainnya. Saya lapar sekali karena Don mengajak saya makan siang, tapi ternyata tak ada makan siang. Praktis saya jadi puasa. Rabu 19 November 1969. Sunarti pulang dan ia agak resah kelihatannya. Ia membawa sepatu dari Budi
dan ngobrol tentang Budi Utami, soal konflik-konflik mereka. Lalu ia cerita pengalamannya di plane di mana seorang pilot yang telah berumur 48 tahun mencoba-coba merayu dia. Diajak ke ruangan kosong, diajak ke Singapura, dan didesak untuk dijemput kalau di Jakarta. Pokoknya Om senang. Pilot ini teman ayahnya dan telah 5 kali kawin. Jam 15.30 ia pulang karena ada neneknya. Saya khawatir dalam politik permen karet ini dua-duanya menjadi hancur. Saya kira ia lebih hancur daripada saya. Dan ia diam kalau saya bicara soal-soal permen karet. Lain dengan dahulu di depan Don Haswan. Dan saya mulai khawatir jangan-jangan Sunarti yang akan patah. Karena wanita berbeda daya tahannya. Saya lebih berpengalaman, lebih tahan. Siang-siang saya datang ke asrama PGT dan Benny mengadakan pesta anjing. Saya tak dapat makan anjing dan karena itu saya makan babi. Lalu mereka nyanyi-nyanyi, akhirnya datang Tides dengan Yopi. Kantor Sinar Harapan baru saja didatangi grup gangster karena SH mulai membongkar soal gangster internasional dari Makau. Saya ingat pembicaraan dengan Mukhtar Lubis beberapa bulan yang lalu. Waktu itu Mukhtar Lubis bicara tentang adanya komplotan mafia di Hong Kong yang mencoba menanam basis di Jakarta. Mereka diurus oleh seorang Australia di Sydney yang menyaru sebagai pedagang. Baru-baru mereka cuma main dalam soal judi. Pertama-tama melalui jackpot. Setelah iklim judi mulai tertanam, lalu diadakan kegiatan-kegiatan lain, pelacuran, candu dan lain-lainnya. Akhirnya mereka akan menguasai underworld Jakarta. Soal ini saya katakan pada Rudi Hutapea. Komentarnya, ya itu kan berita-berita polisi yang tidak kebagian uang judi. Rupa-rupanya apa yang dialami Tides yang ini membenarkan adanya komplotan bandit internasional. Malam-malam nonton jazz dengan Tides, Oli. Rudi nonton dengan Siska. Ia sudah comeback rupa-rupanya. Suasana jazz enak sekali dan bebas. Lalu makan malam di Menteng. Kamis 20 November 1969. Rupanya perasaan Heng dan saya sama, dalam arti kata bermuakan terhadap teman-teman kita yang telah menyalahgunakan kedudukannya sekali. Menurut Heng bukannya Hendra Yogi saja yang berpikir seperti itu. Ayahnya Yopi juga dulu marah-marah karena Heng dituduh mengajak Yopi masuk-masuk gerakan bawah tanah. Ia juga bicara cara-cara Bowo yang tak beda dengan cara-cara Guntur dahulu. Akhirnya saya tanya apakah ia punya dokumen-dokumen tentang HS. Heng katakan bahwa ia cuma punya satu dokumen dari bagian pelelangan, di mana kepada bagian pelelangan Departemen Keuangan memberikan instruksi agar kepada HS diberikan penawaran yang paling rendah untuk jatah yang cukup. Padahal secara resmi dia tak mendapat keistimewaan apa-apa. Juga kita bicarakan soal yayasan HB yang main sejenis DP, di mana ikut pula Mr. Subarjo dan agennya yang bernama Pantoro, katanya ex-mahasiswa PKI di negeri Belanda dahulu. Saya katakan bahwa sebelum restorasi Orde Lama berlalu jauh, kita harus memukulnya sekarang. Saya berani juga untuk secara terang-terangan mengecam HS, sebab kalau kita tidak berkhianat terhadap cita-cita kemerdekaan dan keadilan yang kita perjuangkan. Sabtu 22 November 1969. Bersama Yosi keluyuran untuk cari bahan-bahan tentang Li Kiateng. Tak bertemu. Lalu ke Oyong. Ia sumbang Rp15.000 untuk pendakian gunung. Dan saya bicarakan perasaan-perasaan dan pandangan saya. Ia bilang bahwa soal Amu biasa dan menurut Oyong.
Yakob memandang tinggi pada saya. Ia tahu pula soal karangan saya yang ditolak oleh Yakob tentang UI. Kami juga ke Mike Carlton. Ia datang waktu perkawinan Putri Soekarno. Dan yang tragis adalah nasihat Soekarno pada menantunya dalam bahasa Jawa. Men always lose. Hanya nasihat inilah yang biasa saya berikan. Minggu 23 November 1969, Badil dan kawan-kawan naik gunung, tapi saya tetap tidur dan istirahat. Selasa 25 November 1969, saya kesal melihat rapat jurusan sejarah yang bertele-tele. Lili tidak berpikir tentang soal-soal kurikulum. Mungkin ia belum sanggup. Nugroho juga seenaknya membuat rencana kurikulum. Dengan Nugroho saya bicarakan soal UI. Ia tak memberikan komentar. Cuma ia bilang bahwa SG itu geng gerombolan. Rabu 26 November 1969, Yakob agak intens rupa-rupanya soal RUU Pemilu. Rupa-rupanya Bob di asrama yang mendesak-desak saya untuk menulis juga mengalami hal yang sama. Ia rupa-rupanya amat berharap akan timbulnya suatu gerakan yang baru dan bicara tentang frustrated generation, bahkan tentang generasi yang ngomel terus. Saya terkesan dengan sikapnya yang jujur, tapi penuh dengan rasa kecewa. Dari sana saya ke SH dan saya minta Yopi datang ke rumah. Ia cerita soal ceramah Kasman dan reaksi-reaksi di kalangan tentara. Antara lain ia cerita bagaimana Kasman ceramah di depan kader-kader PMI. Dan ia bilang bahwa dalam politik boleh saja ada taktik, tapi harus selalu dibimbing oleh strategi dengan tujuan. Strategi kita adalah memenangkan perjuangan umat Islam dengan bimbingan akidah-akidah Islam. Islam terlalu banyak kompromi, kata Kasman. Jika kita tidak kompromi, maka tidak ada UUD 45, tidak ada Pancasila, tidak ada Nasakom, dan juga Sabta Marga. Ceramah ini direkam dan ini yang diedarkan sehingga membuat suasana jadi anti-masyumi. Dan sikap Kasman yang keras juga berpengaruh terhadap izin ikut sertanya dalam pemilu. Lalu ke Subadio dan ia juga kecewa dan kacau. Tapi sikap sombong PSI-nya tetap ada. Ia menolak ide memboikot pemilu karena sebagai seorang sosialis, setiap kesempatan yang ada harus dimanfaatkan. Jam 11.00 malam kami pulang dan makan dekat Majestic. Saya usulkan pada Yopi untuk memberikan kain sarung dan kebaya buat ketua DPR GR sebagai ucapan selamat atas kepengejutannya. Lalu ide ini beralih tidak pada DPR GR, tapi hanya pada wakil-wakil mahasiswa yang ada di sana. Rupa-rupanya ide ini termakan oleh kita berdua. Kamis 27 November 1969, Fikri datang ke FSUI. Ide pengiriman sarung saya lontarkan pada dia. Dia juga bersemangat menerimanya. Ia lontarkan ide tentang open tender suara, agar kita pool suara-suara yang tidak mau memilih, lalu kita lelang dan jual pada partai-partai. Rupa-rupanya dalam dunia politik Indonesia ada beberapa pola pendekatan. Pola cultural approach dari Koko Nono, pola power approach dari Sumitro, dan pola joking approach dari saya dan Fikri. Kita makan dan tertawa-tawa. Ide ini juga saya lempar pada Dahana, Parsudi, dan lain-lainnya. Mereka juga bersemangat. Jumat 28 November 1969, ada pembicaraan rapat Mapala tentang Semeru. Maman menyatakan ingin ikut, dan saya cenderung agar ada wanita yang ikut. Yayu tak bisa, maka alternatif lain adalah Rina. Saya usulkan nama Wiliana sebagai calon, di samping Cecep dan Kosasi. Toto, Tatang juga disebut-sebut. Sorenya ada wawancara dengan Arif soal pemilu. Benny juga hadir.
Dalam wawancara dengan Arif agak emosional, dan saya juga mengarahkan pertanyaan-pertanyaannya. Ia mengatakan bahwa ia mula-mula telah ragu-ragu dalam manfaat pemilihan umum dalam waktu sekarang. Apakah memang merupakan hasil daripada proses demokratisering? Tetapi dengan adanya UU Pemilu yang sekarang, ia menjadi yakin bahwa pemilu tak ada gunanya. Ia menganjurkan orang memboikot pemilu. Tentang soal golongan C, ia katakan bahwa pada prinsipnya semua WNI harus berhak memilih. Kalau dari dalam tahanan, ia memang tidak memilih. Kalau kita tidak mengizinkan golongan C memilih, maka pelanggaran-pelanggaran ini akan diteruskan. Sebab satu kali kita mencabut hak orang lain, berarti kita dapat mencabutnya lagi untuk yang lain-lain. Benny menjawab dengan nada-nada yang humoristis, tapi juga cukup tajam dan meyakinkan. Sabtu 29 November 1969. Pagi-pagi saya membuat karangan tentang pemilu, mulai dari ide Fikri untuk pooling dan jual suara, dan anjuran Arif untuk boikot pemilu. Saya kasih SH dengan harapan untuk dimuat hari itu juga, tapi tak bisa. Ripto datang dan ia banyak bicara tentang hal-hal umum. Antara lain, ia bicarakan tentang yoga yang katanya mulai vested, lain daripada dahulu. Saya ceritakan tentang suasana penilaian masyarakat terhadap grup GP, tentang Hendra Yogi, tentang Pak Margono dan lain-lainnya. Ia memang merasa hal yang sama dan berpendapat akan perlunya suatu gerakan politik baru sebagai alternatif lain daripada partai-partai yang ada. Menurut Ripto, ABRI pada akhirnya memilih partai-partai karena golongan-golongan pembaharuan tidak berhasil menggalang dirinya sendiri. Ia juga membicarakan suara-suara di luar bahwa seorang teman dekat sudah mulai main perempuan. Kita tidak yakin akan isu-isu ini, tapi kalau ini benar, betapa kecewanya saya pada teman tersebut. Senin 1 Desember 1969. Dalam siaran di RUI, saya mengomentari tentang kisah tragis kaum teknokrat UI. Kita mengorbitkan Sumantri, Ali Wardana, dan Seno Aji karena kita percaya akan kemampuan teknis mereka dan integritas mereka. Tapi hasilnya sungguh tragis. Keuangan UI sendiri kacau balau karena korupsi, padahal Sumantri diharapkan membereskan penerimaan uang negara dari pertambangan. Seno Aji diorbitkan agar ia membereskan rule of law di Indonesia. Tapi anak-anak mahasiswa FHUI berontak dalam peraturan ujian yang tidak beres. Dan rekan-rekan Ali Wardana harus bayar upeti pada bawahan-bawahan Ali Wardana di JKL, di gajinya yang sedikit itu. Apakah ini bukan tragedi teknokrat-teknokrat di Indonesia? Dari sana saya bersama Rudy. Saya ke pesta Don Emerson. Ngobrol-ngobrol dengan enak, tapi saya agak menghindar dari Nono. Tidak enak soal panitia sarung ditanyakan. Pulangnya saya dengar tentang sakit kencing batu dari Nono, dan saya merasa tidak enak padanya. Soal karangan saya tentang siapa mau beli suara mahasiswa dalam pemilu juga menarik perhatian banyak teman-teman. Selasa 2 Desember 1969, saya harus menjaga ujian Nugroho dan rasanya agak kesal juga bahwa semuanya harus dilimpahkan pada saya. Jam 20.00 ada rapat dengan mengambil inisiatif dari H. Jam 19.15 saya telah jalan, naik bus. Harusnya saya turun di Pecenongan, tapi saya terus ke Banteng dan kemudian baru ke arah Kebayoran. Saya tak tahu mengapa, saya merasa agak melankolik malam itu. Mungkin karena terlalu lama tidur siang. Saya melihat lampu-lampu kerucut dan arus lalu lintas Jakarta dengan warna-warna yang baru. Seolah-olah semuanya diterjemahkan dalam suatu kombinasi wajah kemanusiaan. Semuanya terasa mesra tapi kosong.
seolah-olah saya merasa diri saya lepas, dan bayangan-bayangan yang ada menjadi putih sekali di jalan-jalan. Kebetulan busnya macet di Senen, dan jembel-jembel yang tidur di emper-emper toko Senen rasanya tidak lagi menjadi manusia-manusia yang degil dan buas karena penderitaan, tapi menjadi manusia-manusia yang telah rela menerima hidup yang berat ini. Perasaan sayang yang amat kuat menguasai saya. Saya ingin memberikan sesuatu rasa cinta pada semua manusia, anjing-anjing di jalanan, mungkin pula pada semua muanya. Dan saya merasa satu dengan denyut hidup yang manusiawi di Jakarta. Suasana aneh ini masih saya alami terus waktu saya menyusuri jalan-jalan mencari jalan kendal tempat pertemuan. Aneh sekali rasanya malam itu. Dan perasaan seperti ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Dalam rapat saya agak beringas. Saya memberikan pengantar tentang suasana Indonesia sekarang secara amat singkat. Soal-soal politik, restorasi gaya lama, ekonomi, munculnya lagi DP gaya baru dan stabilitas semu, dan soal-soal sosial, pertambahan penduduk, pengangguran, dan lain-lainnya. Saya katakan bahwa untuk mengubah ini diperlukan aparat, dan inilah yang kita tidak punya. Pembicaraan dialihkan pada soal-soal GP. Saya juga cerita secara amat terbuka tentang soal-soal Hendra Yogi, dana perjuangan, dan sikap naif daripada teman-teman. Bicara tentang tidak adanya guidance dari atasan. Jika sekiranya kakak memang kakak sudah bubar, kita akan jalan sendiri. Jika masih ada golongan tua sudah tidak mampu, harap mundur saja. Yang sebenarnya setuju dengan saya, B dipojokkan dalam posisi defensif kakak. Sedangkan D bicara tentang keperluannya untuk menyusun suatu organisasi yang baru. Ia tak mau clash dengan kita. Akhirnya diputuskan agar D membicarakan soal ini pada S sendiri. Jam 23.00 rapat selesai. J memberikan penjelasan bahwa S sendiri telah kesal dengan tingkah laku kakak, dan ia telah mengecamnya secara belak-belakan. Dari B saya mulai mendengar bahwa seorang guru besar ekonomi mulai main dukun-dukun klinik. Jika orang yang begitu rasional seperti dia sudah main dukun, bagaimana dengan yang lainnya? Rasanya agak syok melihat frustrasi-frustrasi golongan tua dan bagaimana mereka lari ke dukun. Saya diantar B pulang setelah singgah di Budi, membawa berkas-berkas soal Sulawesi Utara, antara lain soal perebusan manusia hidup-hidup di desa Pirabentangan. Kamis 4 Desember 1969. Pagi-pagi saya ke Kompas. Saya bicarakan soal Sulawesi Utara padanya, juga soal-soal lain di FSUI. Ngobrol-ngobrol dengan Ron, Hendro, Lance, mulai dari soal-soal Samin sampai pada soal-soal lainnya dengan Harsha. Sore-sore ada pertemuan kecil soal rencana panitia sarung. Diputuskan tidak membeli sarung, kebaya, tapi alat-alat make up. Lalu ada rapat soal sulut. Diputuskan untuk joint action, surat-surat kabar. Yopi dan Agus ke Kawilarang dan pembagian-pembagian tugas lainnya. Sabtu 6 Desember 1969. Bully, Yopi, Benny, saya, dan lain-lainnya menemui Alex Kawilarang untuk membicarakan soal Sulawesi Utara. Ia walaupun menaruh perhatian besar, tidak terkejut dengan soal-soal ini. Soal-soal penyiksaan untuk memfitnah orang. Wartawan IR yang baru kembali dari Manado cerita tentang tahanan yang bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke sumur karena tak tahan siksaan. Ada pula yang telah menjadi gila. Orang-orang yang dekat penjara tidak tahan lagi mendengarkan orang-orang yang disiksa di sana. Alex kemudian cerita tentang Kapten Smith. Waktu itu Soekarno mau menciptakan politik anti Belanda
dan minta agar Ade menciptakannya. Ade Siliwangi menolaknya. Lalu ada seorang polisi yang menangkap ex-Kapten Smith. Ia mulai menginterogasi dengan penyiksaan-penyiksaan dan dengan paksa menandatangani proses verbal palsu. Sampai akhirnya ada 300-an yang ditangkap. Katanya ada pendaratan kapal-kapal selam Belanda di Pamengpeuk, dan Smith tiap minggu ke sana dengan mobil. Padahal Pamengpeuk letaknya 8 km di laut dan Smith tidak bisa setir mobil. Supirnya yang kerja di DAAD. Menurut Alex, polisi ini adalah polisi yang memihak Belanda waktu kelas ke-1 dan pada waktu kelas kedua menyeret-nyeret gerilya dengan sepeda motor di Purwakarta. Ia adalah orang-orang yang overacting karena rasa takutnya. Dalam pengadilan ia menawarkan saksi-saksi antara lain supir Smith, tapi ditolak. Alex bicara sendiri dengan Soekarno, tapi Soekarno demi tujuan politis diam saja. Hatta juga lebih percaya pada Soekarno. Dan saya ingat bagaimana Jaksa Agung Suprapto pada akhirnya membebaskan Smith. Jika ini karena rasa sense of justice, saya hormat sekali padanya. Tapi kalau karena korupsi, disogok, soalnya agak berbeda. Beberapa tahun yang lalu saya dengar bahwa Suprapto membebaskan Smith karena disogok. Siang-siang saya datang di FSUI membicarakan rencana Semeru. Akhirnya diputuskan bahwa tim tua Su, Herman, Maman, Rina, Buyana ditambah Badil diadakan pembagian kerja. Parsudi juga menaruh perhatian terhadap soal sulut. Ia juga minta bahan-bahan untuk diteruskan pada pihak AD. Setelah saya pulang, saya bicara sedikit dengan Maria. Ia tanya soal Semeru dan kelihatannya ia ingin bicara-bicara dengan saya. Dan ia menurut saya terkenang pada suasana pembicaraan kita yang terbuka dan intim. Akhirnya saya janji datang hari Senin sore. Lucu sekali. Setelah saya janji malah saya tegang sendiri dan sedikit gelisah. Walaupun sebentar, pacaran saya dengan Maria punya arti yang lebih jauh daripada yang saya sangka. Dengan Yopi sore-sore ke Princeton, lalu ke Arif nonton From Russia with Love. Senin 8 Desember 1969. Saya bereskan uang ke Oyong lalu ke FSUI. Rupa-rupanya kisah Sunarti Maria terulang pada Rina. Ia dilarang naik Gunung Semeru dan Tante Icas berbicara banyak sekali tentang Rina. Ia tidak setuju dengan cara-cara hidup Rina yang dianggapnya liar. Jalan dengan laki-laki seenaknya. Tante-tante mulai berpikir-pikir tentang masa depan Rina. Mereka mengharapkan agar Rina menjadi gadis yang biasa, ala zaman feodal yang diperbarui. Dengan demikian ia akhirnya akan mendapatkan calon suami yang berkenan di hati tante-tantenya. Naik gunung, bergaul dengan hoki, rupa-rupanya tidak sesuai dengan proyeksi tante-tantenya ini. Tante Icas tak mau lagi saya, Herman, datang padanya. Saya bicara secara amat terbuka dengan Rina yang lagi down. Tetapi sebagaimana biasanya, ia selalu memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang tabah. Saya katakan padanya bahwa cinta seorang ibu adalah cinta yang unik. Di satu pihak ia mendidik dan mempersiapkan anaknya menjadi manusia. Tapi di pihak lain ia harus merelakan agar anaknya pada suatu hari meninggalkan dia dan pergi dengan orang lain. Ia harus mencintai dengan tanpa pamrih. Tetapi orang-orang tua kadang-kadang tidak mencintai anak-anaknya dengan M besar. Tapi dia mencintai dirinya sendiri. Dia memproyeksikan dirinya pada anak-anaknya dan menentukan keinginannya pada proyeksinya ini. Saya tanyakan secara oratoris, apakah tante-tantenya tidak memproyeksikan dirinya pada diri Rina? Dengan Yosi saya ke Badil, lalu saya ke Maria. Ngobrol-ngobrol selama 1 jam.
Ia kelihatan senang sekali dengan suasana yang timbul. Apakah benar tentang analisa Gani, tentang hubungan saya, Maria setelah kita putus? Ia menahan saya waktu saya mau pergi, jam 4.00. Padahal saya tahu, ia harus les dengan Pak Dahlan. Saya berusaha sebiasa mungkin. Ini adalah ngobrol-ngobrol berdua pertama setelah saya putus bulan Agustus yang lalu. Saya tak tahu apa yang terjadi dengan diri saya setelah saya mendengar kematian Kiang Fong dari Arif hari Minggu yang lalu. Saya juga punya perasaan untuk selalu ingat pada kematian. Saya ingin ngobrol-ngobrol pamit sebelum ke Semeru dengan Maria, Rina, dan juga ingin membuat acara yang intim dengan Sunarti. Saya kira ini adalah pengaruh atas kematian Kiang Fong yang begitu aneh dan begitu cepat.